A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kaisan terdiam. Dilihatnya sosok dirinya yang lain yang berdiri tidak jauh darinya, tampak begitu tenang dan percaya diri. Dia bahkan terlihat senyum ke arahnya. Darah Kaisan mendidih, hatinya terbakar amarah. Makhluk tidak tahu diri, desis Kaisan. Jangan terbawa terpancing, kendalikan emosimu, karena akan ada waktunya nanti, lirih Mbah Timo. Tapi Mbah, bantah Kaisan. Tidak apa-apa. Dia sengaja melakukan itu untuk membuatmu melakukan kesalahan. Dia mengetahui kelemahanmu, sementara kamu belum tahu apa kelemahannya. Lanjut Mbah Timo. Kaisan terdiam, membenarkan ucapan orang tua yang ada di sebelahnya. Lalu, dia mencoba mengedarkan pandangan matanya, mencari keberadaan Zakia. Pandangannya terhenti ketika dia melihat sosok yang dicarinya itu berjalan pelan bersama Mbok Sur, berada di antara para tetangga yang ada di halaman rumahnya. Kaisan menarik napas lega setelah melihat Zakia. Setidaknya wanita yang dicintainya itu baik-baik saja. Sebagai tetua kampung, saya akan menjelaskan sedikit pada kalian yang sudah hadir di sini. Saya yakin kalian pasti bertanya-tanya, bukan? Ucap tetua kampung membuka percakapan. Pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ini? Dan kenapa ada dua Kaisan di sini? Sementara kita tahu Kaisan tidak mempunyai saudara kembar. Lanjut tetua kampung. Benar Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya seorang penduduk yang dibenarkan oleh yang lain. Jadi begini, semalam saya didatangi oleh Mbah Timo yang mengatakan ada orang lain yang mengaku sebagai Kaisan. Sementara Zakia, istrinya, merasa kesulitan untuk membedakan mana suaminya yang asli dan mana yang palsu. Jelas tetua kampung. Wah, iya, benar. Mereka sama persis. Tidak ada bedanya sama sekali, ucap warga membenarkan setelah memperhatikan dua sosok Kaisan yang berdiri di depan mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan mana yang asli dan mana yang palsu? Timpal yang lain, yang disusul gemuruh suara penduduk yang ikut menjadi bingung. Tapi, apa benar Zakia tidak bisa mengenali suaminya? Seloroh seorang warga. Zakia yang mendengar ucapan tersebut menundukkan kepala. Wajahnya merona, menahan malu dan amarah. Marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa mengenali mana suaminya yang asli. Biar saya yang memberikan pertanyaan pada mereka, ucap seorang warga. Lalu dia maju ke depan. Tanggal berapa kamu lahir? 12 Desember.
jawab kedua Kaisan bersamaan. Kaisan kaget karena sosok di depannya mengetahui tanggal kelahirannya. Sementara ia yang sedang berdiri di depannya mengulum senyum. Wah, gemuruh orang yang hadir di sana karena tidak menyangka akan menjawab dengan benar. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Tanya tetua kampung. Seorang wanita tua maju. Dia adalah Mbok Surti, wanita yang selama ini membantu Zakia. Aku tahu, salah satu di antara kalian ini palsu, lirih Mbok Sur. Lalu dia melanjutkan kalimatnya. Kalau tidak salah, Kaisan pernah pergi ke luar negeri. Benar apa salah? Benar. Salah. Mbok Sur menatap kedua Kaisan bergantian. Begitu pula warga yang ada di sana. Mereka memang mendengar kalau Kaisan pernah pergi merantau menjadi buruh migran. Namun ada kabar lagi yang mengatakan kalau Kaisan tidak jadi pergi. Kaisan menatap dirinya yang lain. Lantang, dia berkata, dia palsu. Selama ini aku bekerja di Malaysia dan baru pulang beberapa hari yang lalu. Jadi, dialah yang palsu. Bagaimana bisa terjadi? Dia bilang baru pulang, tapi istrinya sudah hamil. Lalu, apakah artinya? Suara-suara sumbang saling bersahutan ketika mendengar penuturan Kaisan. Hal itu membuat Kaisan tersentak. Dia baru menyadari kalau kebenaran yang baru saja diungkapkannya telah membuat Zakia makin terpojok, bahkan menyakiti hatinya. Ditatapnya Zakia yang terlihat masih menundukkan kepalanya sambil memegang perutnya yang membesar. Warga masih berspekulasi dan menerka-nerka tentang kehamilan Zakia. Jika apa yang baru saja dikatakan Kaisan itu benar. Dia bohong. Aku Kaisan yang asli. Aku memang pernah punya keinginan merantau, namun mengurungkan niat karena tidak tega meninggalkan Zakia seorang diri di rumah. Jadi, aku memutuskan untuk pulang waktu itu. Dan itu bisa ditanyakan pada Zakia langsung. Aku pulang di hari yang sama. Bukan begitu, Dek? Tanya Kaisan yang lain pada Zakia. Warga yang tadinya tercengang dengan pengakuan Kaisan, kini makin dibuat bingung dengan pengakuan Kaisan yang lain. Dan mata mereka langsung tertuju pada Zakia dan ingin mendengar pernyataan dari Zakia secara langsung. Zakia yang menjadi pusat perhatian menjadi gugup dan bingung. Dia memerhatikan wajah tetangganya satu persatu, lalu beralih menatap dua sosok Kaisan, suaminya. Kedua sosok Kaisan mengatakan yang sebenarnya, namun dia kini menjadi bingung mana suaminya yang asli. Jika dia menepis pertanyaan sosok Kaisan, itu artinya bapak dari bayi yang dikandungnya bukanlah suaminya, Kaisan. Namun jika membenarkan pertanyaan tadi, maka tidak diragukan lagi kalau anak yang dikandungnya adalah anak Kaisan. Iya, Mas Kaisan pulang malam harinya, di hari yang sama ketika dia pergi, jawab Zakia ragu. Sosok Kaisan tersenyum. Sementara warga kembali ramai sambil menatap Kaisan dengan pandangan curiga. Dek, itu bukan aku. Aku baru pulang beberapa hari yang lalu. Ingat, Dek, aku sudah berjanji padamu untuk membangun rumah yang lebih bagus, bukan? Ucap Kaisan dengan suara memelas dan parau.
Dia tidak menyangka jika Zakia akan membenarkan ucapan Kaisan palsu. Kalian dengar sendiri bukan? Kalau aku tidak jadi merantau. Dan kalian juga selalu melihatku di rumah ini. Bukan begitu, Mbok Sur? Ucap Kaisan yang lain sambil menatap wajah Mbok Sur. Mbok Sur yang mendapat tatapan tajam dari sosok Kaisan mundur beberapa langkah. Pandangan matanya membuat Mbok Sur ketakutan. Berarti dia yang palsu dan mengaku sebagai Kaisan, ujar seorang warga. Usir dia, seret ramai-ramai, teriak yang lain, hingga memancing kemarahan warga yang hadir. Tunggu, tenang, teriak Mbah Timo yang sejak tadi hanya diam. Warga pun terdiam mendengar teriakan lelaki tua itu. Kini semua mata tertuju pada lelaki tua itu sambil menahan napas. Apa yang akan orang tua itu katakan? Biar adil, biarkan aku mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sama yang pernah kutanyakan padamu dulu, ucap Mbah Timo. Matanya menatap tajam sosok Kaisan yang lain. Apa maksudmu? Tanyanya. Mbah Timo menangkap sebuah ketakutan dari ucapannya tadi. Bukankah belum lama ini aku pernah bertanya padamu, siapa nama ibu kamu kan? Maka aku akan mengulangi pertanyaan itu lagi. Siapa nama ibumu? Tanya Mbah Timo dengan suara tegas. Westi, jawabnya dengan bibir bergetar. Lalu Mbah Timo mengalihkan pandangan matanya pada Kaisan sambil melontarkan pertanyaan. Kamu, siapa nama ibumu? Westi Mbah, jawab Kaisan. Mbah Timo menarik napas dalam. Lalu kembali dia melanjutkan pertanyaannya. Lalu, apakah ibumu ada di antara warga yang ada di sini? Tanya Mbah Timo lagi. Dengan cepat, Kaisan menjawab. Tidak ada, Mbah. Akan tetapi, hal berbeda dilakukan oleh sosok Kaisan yang lain. Matanya sibuk mencari seseorang di antara warga yang datang. Lalu, dia tertegun ketika pandangannya menangkap sosok wanita tengah baya yang memakai baju kurung dan kerudung hitam yang menutup kepala dan sebagian wajahnya. Ibu, ibu, lirihnya sambil melangkah mendekati sosok wanita yang berdiri di tengah kerumunan warga kampung. Kini, semua mata menuju wanita yang dipanggil ibu oleh sosok Kaisan. Melihat hal itu, kedua sudut bibir Mbah Timo terangkat, membentuk sebuah senyum. Tidak jauh dari kerumunan warga, sosok wanita tua memerhatikan apa yang sedang terjadi. Lalu melihat ke arah Mbah Timo, lalu mengangguk. Mata orang-orang yang hadir menatap sosok wanita berkebaya dan berkerudung hitam. Mereka bertanya-tanya, siapa sosok di balik kerudung tersebut? Lama mereka memerhatikannya, hingga sosok Kaisan kembali memanggil wanita itu. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar. Mbah Timo yang melihat hal tersebut tersenyum. Lelaki tua itu masih memerhatikan dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh sosok Kaisan tersebut. Mbah Timo juga melihat sorot matanya sedikit berkaca-kaca. Ibu, siapa yang kamu panggil ibu? Apakah dia ada di sini? Tanya Mbah Timo lagi.
Sosok Kaisan menoleh ke arah Mbah Timo. Dia terlihat terkejut ketika Mbah Timo bertanya. Ada keraguan dari sorot matanya. Bergantian, dia melihat ke arah wanita berkerudung hitam dan Zakia. Tiba-tiba, dia mundur beberapa langkah ke belakang sambil menggelengkan kepala pelan. "Tidak, tidak," ucapnya sambil menutup kedua telinga dengan telapak tangan. "Aku tanya sekali lagi, apakah wanita itu adalah ibumu?" Tanya Mbah Timo lagi dengan suara tegas. "Dia ibu." "Tidak," desisnya masih dengan menutup kedua telinga dengan telapak tangan. "Kalau begitu, wanita itu adalah ibunya," Mbah Timo berkata. Telunjuknya mengarah pada Kaisan yang berdiri tidak jauh darinya. Melihat hal itu, Kaisan terkejut. Mulutnya menganga, hendak membantah apa yang baru saja diucapkan Mbah Timo. Namun urung dilakukan ketika dia melihat bahasa isyarat yang diberikan Mbah Timo padanya. Iya, dia ibuku. Ibu kandungku," jawab Kaisan terbata, mencobanya untuk mengukir senyum, walau terlihat aneh. "Apakah kamu yakin?" Kembali Mbah Timo bertanya. "Iya, yakin Mbah." "Kalau begitu, temui ibumu dan kenalkan pada kami, warga kampung sini," perintah Mbah Timo. Kaisan menatap Mbah Timo, mencoba mencari petunjuk dari apa yang baru saja diperintahkan padanya. Beberapa saat kemudian, Kaisan berjalan mendekati wanita berkerudung hitam. Ketika jarak mereka semakin dekat, dia merasa jantungnya berdebar-debar karena dia sendiri tidak tahu siapa wanita yang diakuinya sebagai ibunya, atau kalimat apa yang akan diucapkan untuk menyapanya. "Ibu, kamu datang ke sini," ucap Kaisan lirih. Dengan suara bergetar, wanita itu masih diam, berdiri di tempatnya. Orang-orang yang ada di sana semakin penasaran tentang siapa wanita yang ada di antara mereka sebenarnya. "Ibu, ini aku, anakmu," ucap Kaisan lagi. Wanita berkerudung hitam itu terlihat gelisah. Dia sibuk memainkan ujung bajunya dan sesekali meremas jemarinya sendiri. Dan tanpa diduga, tiba-tiba wanita itu berjalan mendekati Kaisan, lalu memeluk erat tubuhnya. "Dimas anakku, ini ibu nak," ucapnya di antara isak. "Dimas, siapa dia?" Tanya beberapa orang yang mendengar wanita itu memanggil Kaisan dengan nama Dimas. "Akhirnya ibu bisa menemukanmu nak. Ayo, sekarang ikut ibu pulang. Ibu berjanji akan melindungimu," ujar wanita itu lagi. Kaisan seperti terjebak. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Mbah Timo tidak pernah memberitahukan padanya rencana yang dibuatnya. Hal itu membuatnya bingung. Apakah harus ikut dengan wanita itu dan meninggalkan Zakia, istrinya? "Ibu, aku," ucap Kaisan tergagap. "Dia pembohong," teriak Kaisan yang lain. Matanya nyalang, menatap tajam Kaisan, sementara tangannya terkepal menahan amarah. "Dia bohong. Wanita itu bukan ibunya," lanjutnya.
Mendengar ucapannya, orang-orang yang ada di sana menjadi semakin bingung. Keduanya mengaku Gaisan asli, namun keduanya juga mengakui kalau wanita berkerudung hitam juga ibunya. Sementara mereka tahu ibu Gaisan yang asli telah lama tiada. Jangan membuat kami bingung. Sebenarnya, siapa di antara kalian yang palsu? Lalu, siapa wanita itu? Tanya seorang warga. Suasana mendadak hening. Mereka saling pandang satu sama lain. Dia pembohong. Wanita itu bukan ibunya. Dia ibuku. Lanjut sosok Gaisan. Kalau begitu, siapa namamu? Tanya Mbah Timo. Aku, ucapnya gugup. Namaku Gaisan, dan nama ibuku Besti. Dengan cepat, Gaisan menimpali. Entah kenapa, tiba-tiba dia seolah mendengar bisikan untuk mengatakan namanya dan ibunya. Lalu, apakah namamu juga Gaisan? Tanya Mbah Timo pada sosok Gaisan. Aku Gai. Nama anakku bukan Gaisan, tapi Dimas. Potong wanita berkerudung cepat. Jadi, apakah dia anakmu yang selama ini kamu cari? Tanya Mbah Timo pada wanita itu. Dimas, mana anakku? Tanya wanita itu yang mendadak seperti sedang kebingungan. Ibu, Dimas ada di sini, Bu. Melihat wanita itu kebingungan dan mulai menangis, membuat sosok Gaisan melangkah mendekati wanita itu. Dimas, ini benar kamu, Nak? Tanya wanita itu tidak percaya. Dirabanya wajah sosok Gaisan sambil berurai air mata. Seperti seorang ibu yang baru bertemu anaknya setelah sekian lama menghilang. Seolah lupa dengan keinginan sebelumnya, sosok Gaisan memeluk wanita berkerudung hitam erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Di saat ibu dan anak itu saling berpelukan, tiba-tiba seseorang menerobos kerumunan dan menarik tangan wanita itu dengan paksa. Perempuan gila, ayo pulang, bentaknya sambil menarik tangan wanita itu. Doro Joko, ucap mereka spontan setelah melihat siapa yang datang menyeret wanita itu. Pak Joko tidak menghiraukan bisik-bisik warga yang melihatnya menyeret wanita itu. Sementara wanita itu berusaha berontak melepaskan tangannya. Lepaskan aku. Sudah cukup. Kamu memanfaatkanku untuk memenuhi keserakahanmu, desisnya sambil mengibaskan tangan Pak Joko. Ingat apa yang kukatakan padamu. Aku tidak peduli. Yang kuinginkan hanya menemui Dimas, anakku. Selama ini kamu membohongiku, ucap wanita itu lagi. Dengarkan aku. Kita bicarakan hal ini di rumah. Dia itu pembohong yang ingin memanfaatkanmu, ucap Pak Joko. Kini pandangannya beralih menatap sosok Gaisan. Sementara itu, sosok itu menantang tatapan matanya. Pak Joko mundur. Dia bergidik ketika melihat sorot kemarahan dari mata yang tengah menatapnya balik. Dia seperti tidak mengenali sosok yang saat ini tengah berhadapan dengannya.
Kamu pembohong, pembohong, desisnya. Perlahan, dia mendekati Pak Joko. Otot di lengannya terlihat membesar, dan semakin lama, lengan bahkan tubuhnya membesar. Pak Joko mundur perlahan. Kakinya gemetar. Ingin berlari pun sudah terlambat. Kamu membohongiku. Kamu pembohong, ucap sosok itu sambil mencengkram leher Pak Joko. Penduduk yang melihat hal tersebut menjauh. Mereka terpaku melihat perubahan bentuk sosok yang menyerupai Gaisan, yang perlahan menjadi semakin besar. Bahkan kini seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu hitam dan lebat. Dimas, jangan nak, dia bapakmu. Mohon wanita itu berusaha mencegah sosok yang dipanggil Dimas agar tidak menyakiti Pak Joko. Minggir. Dimas mengibaskan tangannya hingga membuat wanita itu jatuh tersungkur dan kerudung yang menutup wajahnya jatuh. Doro Nyai, Nyai Westi, ucap orang-orang ketika melihat siapa pemilik wajah di balik kerudung hitam tersebut. Sementara itu, Zakia yang sejak tadi ada di antara warga begitu terkejut ketika melihat perubahan sosok Kaisan menjadi sosok yang mengerikan. Lututnya menjadi lemas, perlahan tubuhnya limbung. Namun, Kaisan dengan cepat menangkap tubuh istrinya sebelum jatuh tersungkur. Zakia pingsan, Bah, ucap Kaisan sambil membopong tubuh istrinya ke pinggir. Jaga istrimu, Leh, ucap Batimo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sosok mengerikan itu memanggil Nyai dengan sebutan ibu? Apakah selama ini kalian telah berbuat hal yang menyimpang? Kami butuh penjelasan. Ketua kampung yang sejak tadi diam kini angkat bicara. Ucapan itu diaminkan oleh warga yang lain. Dia sesat. Usir dari kampung ini, teriak seorang warga. Iya, benar. Usir, teriak yang lain. Hentikan, hentikan, teriak Nyai Westi. Aku tidak bersalah. Dia, lelaki itu yang bersalah. Dia memaksaku melakukan keinginannya hingga aku melahirkan Dimas, lanjut Nyai Westi. Bagaimana mungkin manusia melahirkan genderuwo? Nyai Westi terdiam. Sementara itu, sosok Dimas masih mencengkram leher Pak Joko. Karena terbata, Nyai Westi berkata. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.